Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita masuk ke materi terakhir kita yaitu mesin Turing. Di sini saya sudah mencari pada materi sebelumnya di drive arsip materi sehingga saya dapat menghasilkan simpulan materi yang telah saya sajikan dalam bentuk PPT. Sejarah mesin Turing. Mesin Turing itu diusulkan pada tahun 1936 oleh Alan Turing, seorang matematikawan Inggris sebagai model matematis sederhana sebuah komputer. Meskipun sederhana, mesin Turing memiliki kemampuan untuk menggambarkan perilaku komputer general purpose. Mesin Turing dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan bulat yang dikenal sebagai fungsi rekursif sebagian atau partial recursive function. Sama seperti FSA dan PDA yang dapat mengenali bahasa formal, maka mesin Turing juga dapat berperan sebagai mesin pengenal bahasa formal. Bahasa yang dikenal oleh mesin Turing adalah bahasa tanpa pembatasan atau non-restricted language, yang biasa disebut juga himpunan terenumerasi rekursif atau recursively enumerable set. Model mesin Turing itu ada beberapa. Pertama ada pengendali berhingga, yaitu finite control. Pita masukan dengan sifat panjangnya tidak berhingga, ujung kiri terbatas, ujung kanan tidak terbatas, dapat dibaca maupun ditulis, dan sel yang tidak berisi simbol masukan akan bersimbol kosong atau blank sama dengan B. Pada keadaan awal, N sel pertama dari pita masukan berisi rangkaian simbol yang harus dikenali, dinyatakan sebagai A1, A2, blank sampai AN. Sel di sebelah kanan rangkaian simbol berisi B. Ini ya, jadi untuk komponen-komponen dari mesin Turing tersebut. Di sini kan dia sampai di sebelah kiri dia itu terbatas, ujung kirinya terbatas A1 A2, namun yang ujung kanan dia itu tidak terbatas. Nah, bedanya mesin Turing dengan FSA dan PDA itu, untuk dengan FSA atau PDA, dia itu pita masukannya hanya dapat dibaca, sedangkan mesin Turing itu dapat dibaca dan ditulis. Nah, FSA atau PDA itu headnya hanya dapat digerakkan ke kanan, tapi kalau mesin Turing bisa ke kiri atau ke kanan. Kalau FSA, pita masukannya berisi string masukan, sedangkan mesin Turing itu pita masukan berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang pada pengaksesannya tidak dibatasi. Cara kerjanya sendiri itu cara kerja mesin Turing untuk mengenali bahasa L dinyatakan dengan algoritma berikut. Ganti simbol 0 paling kiri dengan simbol X. Gerakan head ke kanan sehingga dijumpai simbol 1. Ganti simbol 1 paling kiri dengan simbol Y. Gerakan head ke kiri hingga dijumpai simbol X. Geser head ke kanan akan diperoleh 0 paling kiri. Kembali ke langkah 1. Kita ulang terus sampai menemukan algoritma yang kita cari. Jika pada saat bergerak ke kanan untuk mencari 1, mesin Turing M menjumpai simbol B, maka berarti banyaknya 0 lebih banyak dari 1. Kesimpulannya, string masukan tidak dikenali. Jika pada saat bergerak ke kiri M tidak menjumpai 0, maka M memeriksa apakah masih ada 1. Bila habis, maka string diterima dan dikenali. Jika sebuah string diterima, maka mesin Turing M berhenti. Untuk string yang tidak dikenali atau ditolak, ada kemungkinan mesin M tidak berhenti atau looping terus-menerus. Definisi formal mesin Turing. Mesin Turing itu jika dilambangkan sebagai notasi formal adalah sebagai berikut. Lumayan banyak yang notasinya yang harus kita pahami. Nah, bagian-bagian dari mesin Turing. Pertama, itu ada sebuah tape yang dibagi menjadi beberapa sel. Setiap sel mengandung sebuah simbol dari beberapa alfabet. Alfabet tersebut mengandung sebuah simbol kosong spesial ditulis sebagai O, dan satu atau lebih simbol lainnya. Head berfungsi sebagai operasi baca atau read dan tulis atau write pada tape dan memindahkan tape satu sel ke kiri atau ke kanan. Selanjutnya ada state register. Digunakan untuk menyimpan kondisi dari mesin Turing. Di antaranya adalah kondisi awal di mana state register diinisiasikan. Selanjutnya definite table digunakan sebagai dasar instruksi mesin Turing. Tabel ini akan memberikan instruksi pada mesin Turing, diantaranya menghapus atau menulis simbol dan memindahkan head. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya.